Sebagai perusahaan yang bergerak di industri kesehatan, PT Itama Raya mampu melakukan 3 bisnis pokok pada tahun ini. Yang pertama, ikut serta dalam pengembangan dan penjualan vaksin COVID-19. Yang kedua, mengakuisisi perusahaan Wanjek dengan modal 250 sampai 300 miliar. Dan yang ketiga, melakukan penjualan sekitar 1,7 juta alat swab antigen. PT Itama Raya adalah perusahaan yang didirikan pada tanggal 30 November 1988 dan melantai bursa saham pada tanggal 15 Oktober 2019 dengan jumlah saham yang diterbitkan sebanyak 400 miliar. Berikut ini ditampilkan grafik harga saham terkini dari PT Itama Raya. Untuk perekonomian global, Bank Dunia telah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2021 sebesar 4%. Angka tersebut menguat jika dibandingkan dengan laju perekonomian tahun sebelumnya, dengan laju kontraksi sebesar 4,3%. Untuk perekonomian lokal, Bank Indonesia telah merevisi ulang pertumbuhan ekonomi Indonesia ke angka 3,8% sepanjang tahun 2021. Dari yang sebelumnya berada pada rentan 4,1% sampai 5,1%. Hal ini sebagai imbas dari adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang telah dilakukan oleh pemerintah pada tanggal 3 sampai 21 Juli tahun 2021. Industri dan persaingan. Yang pertama, tinjauan pasar. Perusahaan pengembangan kesehatan yang listing di Bursa Efek Indonesia antara lain perusahaan dengan tiker CARE, SEM, PRIM, dan lain-lain. Dalam mengamati kapitalisasi pasarnya, PT Itama Raya dapat dibandingkan dengan PT Sarana Media Tama Tbk dan PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk. Yang pertama, PT Sarana Media Tama Tbk memiliki kelebihan perusahaan yang bergerak di bidang rumah sakit sehingga akan selalu dibutuhkan. Yang kedua, PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk yang bergerak dalam pengembangan obat-obatan di Indonesia. Yang kedua adalah keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif perusahaan terletak pada penyuplai alat kesehatan yang merupakan produsen dalam negeri, sehingga perusahaan selama ini tidak mengimpor alat kesehatan tersebut. PT Itama Raya mendapat suplai dari Abbott Indonesia, Terumo Indonesia, dan Wonjek. Yang ketiga, analisis Porter. Analisis Porter adalah suatu kerangka kerja untuk analisis industri dan pengembangan strategi bisnis. Analisis ini membagi kekuatan bisnis menjadi 5 yang menentukan intensitas persaingan dalam suatu industri. Yang pertama yaitu rivalry in industry. Industri kesehatan memiliki tingkat persaingan yang sangat ketat. Perusahaan kesehatan yang dilisting oleh Bursa Efek Indonesia sebanyak 21 perusahaan, belum termasuk perusahaan kesehatan yang belum dilisting. Yang kedua, bargaining power of consumers. Kualitas dari produk Itama Raya tidak perlu diragukan lagi. Perusahaan ini dipercayakan oleh pemerintah untuk mendistribusikan jarum suntik dalam rangka vaksinasi nasional. PT Itama Raya Tbk mendapatkan pemesanan 111 juta unit jarum suntik ADS dari pemerintah untuk program vaksin COVID-19. Yang ketiga, bargaining power of suppliers. PT Itama Raya memastikan mulai memasarkan salah satu produk hasil kerjasama dengan PT Indofarma Tbk yang diberi nama Afimak mulai Maret 2021 kemarin. Bahan baku dari produk ini berasal dari PT Neumedic Indonesia atau perusahaan afiliasi. PT Indofarma dan PT Itama Raya akan bertindak sebagai pemilik izin edar. Produk ini diharapkan mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh masyarakat Indonesia agar nantinya lebih mudah terhindar dari penyakit. Yang keempat, trade of new entrants. Kemudian yang kelima, trade of substitute products.
Analisis keuangan yang pertama, analisis tren rasio keuangan. Analisis ini terdiri atas 4 macam rasio keuangan, yaitu profitability ratio (GPM) berfluktuasi dalam rentang 15,1 hingga 21,4%. Kemudian NPM menunjukkan bahwa terkadang terjadi peningkatan beban usaha yang melebihi penjualan sehingga laba bersih yang mampu dihasilkan berkurang. Kemudian yaitu liquidity ratio. Current ratio menunjukkan bahwa dengan aset lancar yang dimiliki, perusahaan mampu menjamin seluruh kewajibannya. Quick ratio menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam mencakupi kewajibannya dalam 1 tahun sudah baik. Dibuktikan dengan jumlah rasio lancar sebanyak 1,75 dan rasio cepat sebanyak 1,69. Kemudian solvency ratio. Pada 2018, utang jangka panjang PT Itamara Noraya sudah lebih dibandingkan ekuitasnya. Namun, pada tahun 2019 sampai 2020, ekuitas perseroan unggul dibanding utang jangka panjangnya. Pada 2021, utang jangka panjang kembali lebih besar dengan selisih 27%. Dan yang terakhir, activity ratio. Sejak 2018, utang jangka panjang PT Itamara Noraya sudah lebih dibandingkan ekuitasnya, sehingga menyebabkan kenaikan beban bunga yang akan lebih besar setiap tahunnya. Yang kedua, analisis laporan posisi keuangan. Selama 3 tahun terakhir, PT Itamara Noraya terus mengalami peningkatan keuntungan yang signifikan. Dalam laporan keuangan, terdapat hal yang mencolok dari sisi laporan posisi keuangan bagian aset. Jika dibandingkan dengan laporan keuangan 2019, aset Itamara Noraya telah tumbuh sekitar 16,5%. Dari sisi liabilitas, perusahaan mengalami peningkatan kewajiban lebih dari 300% yang diakibatkan besarnya peningkatan utang usaha. Ekuitas perusahaan pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 3%. Kami melihat Itamara Noraya memprioritaskan peningkatan aset setiap tahunnya. Kemudian yang ketiga, analisis laporan laba rugi. Dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain menunjukkan bahwa pendapatan usaha Itamara Noraya mengalami tren positif selama 3 tahun terakhir. Dengan peningkatan pendapatan dan laba yang disertai dengan peningkatan ekuitas dan aset yang signifikan, hal ini menandakan perusahaan meraih keuntungan yang cukup signifikan. Dan yang terakhir, analisis laporan arus kas. Laporan arus kas PT Itamara Noraya menunjukkan bahwa dari aktivitas operasional dan investasi, IRA mengalami defisit arus kas, sehingga berdampak kepada aktivitas pendanaan yang menambah utang dari pencairan utang bunga jangka pendek, jangka panjang, dan obligasi. Selanjutnya, kami melakukan evaluasi saham IRA dengan menggunakan metode relative valuation yang dikemukakan oleh Damodaran pada tahun 2012. Berdasarkan metode tersebut, kami mendapati bahwa harga saham IRA pada tanggal 14 Juli 2021 yaitu sebesar Rp2.090 sudah overvalue. Artinya tidak lagi menggambarkan nilai intrinsik sebenarnya dari perusahaan tersebut dengan perhitungan seperti gambar di samping. Oleh karena itu, kami merekomendasikan hold untuk saham Itamara Noraya dengan target harga 1.800. Dalam melakukan riset investasi, kita harus mengetahui risiko apa saja dalam investasi. Kami membaginya menjadi 2, yaitu risiko sistematis dan risiko non-sistematis. Risiko sistematis, kita dapat melihat bahwa perekonomian global diproyeksikan akan mengalami peningkatan. Akan tetapi, perekonomian Indonesia justru mengalami penurunan. Untuk risiko non-sistematis, kami menjabarkannya menjadi beberapa. Yang pertama, kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia, karena Itamara Noraya bergerak dalam bidang kesehatan. Yang kedua, perubahan anggaran pemerintah dalam bidang kesehatan, karena Itamara Noraya bekerja untuk pemerintah sehingga berpengaruh terhadap penjualan Itamara Noraya. Ketiga, adanya aturan dan regulasi yang ketat sebagai perusahaan kesehatan. Dan yang terakhir, perubahan gaya hidup pelanggan. PT Itamara Noraya menerapkan prinsip good corporate governance dalam rangka menjaga kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. Dengan diterapkannya prinsip good corporate governance, maka perusahaan memiliki tujuan, yaitu pertama, mengatur hubungan dengan pemangku kepentingan, kedua, menjalankan bisnis yang transparan, patuh dan beretika,
Yang ketiga, meningkatkan manajemen risiko. Yang keempat, meningkatkan daya saing perusahaan. Dan yang kelima, menjaga terjadinya penyimpangan dalam perusahaan.